Kami mengucap syukur Tuhan untuk kembali minggu Engkau kumpulkan kami. Ketika 6 hari Engkau memberkati aktivitas kami. Hari ini kami mengkhususkan bagi Engkau Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami, pujian kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati. Firman-Mu berkata 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mengampuni dosa mereka, mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Kami datang Tuhan di hadapan, membawa syukur kami di hadapan, membawa setiap Tuhan persembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak. Firman-Mu berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, di onsite, di online, di setiap rumah-rumah di mana umat-Mu berdiam diri menaikkan doa mereka. Mereka beribadah Tuhan, devices, jaringan network elektronik yang digunakan Tuhan. Di dalam ibadah ini kami doa kuduskan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tempat-tempat di mana kami duduk dan menyembah Engkau Tuhan sudah kuduskan, sehingga tidak ada satupun lagi di sana makhluk jahat yang hendak mengambil berkat ketika ibadah ini berlangsung. Tapi kami percaya pagi ini Roh-Mu bekerja secara luar biasa, membersihkan, menyucikan, menguduskan setiap pribadi yang akan masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam ibadah-Mu, sehingga tidak ada satupun yang kembali setelah ibadah ini sama, tetapi mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau angkat, Engkau lepaskan dari segala keterikatan dosa. Bapa, kami berdoa pagi ini kehadiran Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan menjamah setiap pribadi dan tidak terlewatkan siapapun Tuhan yang memanggil nama-Mu. Engkau berkata Engkau mendengar dan menjawab doa mereka. Dan terima kasih Holy Spirit, kami undang Engkau Tuhan mengalir, bekerja, menjamah setiap kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau beri segala kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa syukur kami kepadamu Bapa. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kaku dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari dari awal masuk semuanya hadirat-Mu Tuhan dengan korban. Oh, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kaku dosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
sama-sama. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, oh Yesus kami sembah, ku sembah Kau, sujud, yes Lord, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Oh Yesus, katakan ku sembah Kau, sujud, kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, katakan lagi. Oh Yesus kami sembah, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat katakan, Yesus kami sembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Say one more time, Yesus, katakan, Yesus ku sembah Kau, sujud, kami sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Say one more time, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. You are worthy, God. You're worthy of it all. Sing, He's worthy. You're worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You're worthy of it all, Jesus. You're worthy of it all. This place, God, you are worthy and you are alone. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. All the angels, katakan sama-sama. All the saints and angels, yes they are, bow before your throne. All the elders,
All the elders catch their crown before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Who is worthy in this place right now? Jesus. Oh, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, Jesus. You're worthy of it all, of it all. Above all things, you are worthy. You're worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Day and night, katakan. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, let incense arise. One more time. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Oh, you're worthy of it all. Only Jesus, you are worthy. You're worthy of it all. Sama-sama sing, He is worthy. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Oh, you deserve the glory, oh God. You deserve the glory because you are worthy, God. You are worthy. Who else? Who else are worthy? Jesus, the only one. Jesus, the living one. Jesus needs to be proclaimed because He is living, because He is God and He is powerful and His love is so abundant. He is everything. Love you, oh God. We sing praises to your name. We raise our voice to glorify your name. Hallelujah. Kami menyembah-Mu, kami muliakan-Mu selama-lamanya. Kami menyembah-Mu, semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, ya Tuhan. We wanna sing everything. We wanna say, kami mau katakan bahwa you are so good. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang membela perkara-perkara orang-orang miskin. Engkau Tuhan yang duduk dan membela orang-orang yang benar. Dan kami percaya bahwa you are God dulu dan sekarang, still God, and forever you are God, and no one can ever do to change that. Lord, we pray God, every tongue will confess, every knee will bow, and every heart will turn that you are God, bahwa Engkau Tuhan dan Raja. Forever God, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, semua angkat suara dan sembah. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami menyembah-Mu,
Urabata karala karala masih kita karala masih. Biar setiap yang bernafas praise your name. Puji namamu Tuhan. We got nothing, kami gak punya apa-apa Lord. Ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu, ketika kami datang dalam ibadah, we got nothing, nothing. Kami gak bawa apa-apa Tuhan, tapi kami bawa hati kami yang menyembah. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa semuanya bagi Engkau. Ini pujian kami bagimu. You're worthy of it all. We love to sing this song, Lord. Be worthy, you are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Sing from your heart, nyanyi dari hatimu. You're worthy, who is worthy in this place? Jesus is the one. He is worthy. You're worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Say, you're worthy. Mari jemaat katakan, come on bro. You're worthy. Hallelujah Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama katakan, kata sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan sebab Engkau besar. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Siapa yang mengalami kebesaran Tuhan? Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi. Tiada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang ajaib. Amen. Wow, haleluya, luar biasa Tuhan kita saudara. Kalau saudara kita baru lihat saja, baru mati, baru ditembak mati seorang martir, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. They kill him. Mereka membunuh dia oleh karena He's there to speak about salvation. Dia berani mengatakan Yesus Tuhan, kebenaran. And they shoot him down. Tapi saudara percaya, when one down, ribuan akan bangkit.
Sama seperti Yesus die for one for all, gereja akan bangkit. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tuhan silakan duduk kembali. Dan saya serahkan selanjutnya kepada tim yang dari Malang akan memimpin pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Yang percaya bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan ada, boleh angkat tangan, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. gunung batu keselamatanku, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. ada kuasa, Kuasa dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan namanya Tuhanku, melayani kota benteng perlindunganku, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, kita sama-sama Engkau katakan yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang dapat menyembuhkan, nama yang dapat membebaskan kita, amin. Namanya siapa? Yesus, amin. Amin. Haleluya. Katakan Nama di atas segala nama, oh, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan Nama di atas segala nama, nama yang
Haleluya semuanya. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam bilangnya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Di dalam segala hal ada kuasa. ada kuasa dalam nama, Ada kuasa dalam nama ada kuasa dalam nama, Yesus. ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Nama-Mu yang dapat menyembuhkan kami. Haleluya. Haleluya. Kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, amin, Kami semangat bagi Bapak Ibu. Amin. amin, Amin. amin. Haleluya. Boleh angkat tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hari ini tidak akan sia-sia kita datang kita untuk menyembah Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Amin. Haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah. Sekali dengan suku katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan, Allah. darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Ada kuasa ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ada apa Bapak ada Ibu? kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Siapa yang dikalahkan? dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, Ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Yesus, Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Terimalah kemenangan daripadamu Bapa. Haleluya. dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin, Lebih semangat lagi. Amin. 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 Semangat ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sebab. Haleluya, haleluya. Ku menang. Amin. Bersama Yesus, Sama Yesus Tuhan. Kami menang
Malang. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya Efata. Oke, sebelum kita memberi, mari kita akan naikkan doa dan saya akan undang Pastor Pipi akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Shalom Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita naikin doa persembahan kita. Sebelum itu kita dengar firman Tuhan, 2 Korintus 9 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami yang berada di onsite maupun di online Tuhan, datang dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, tibalah kami memberikan persembahan yang terbaik selama 7 hari ini Tuhan. Bapa, kami bersatu hati membawa persembahan kami Tuhan. Bapa, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah dan memuliakan Allah. Bapa, berkati tangan-tangan yang telah memberi dan yang belum memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa dan layak di hadapan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Pipi. Bapak Ibu sambil memberi, saudara kita akan lihat news. Silakan yang multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya Charles Tampani akan membawakan Efata News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya, dapat memberikan secara langsung atau memberikan melalui akun bank berikut ini. Diinformasikan kepada kita semua bahwa ibadah raya pada tanggal 21 September 2025 akan dilaksanakan 1 kali pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Karena dalam ibadah ini kita akan sama-sama merayakan anniversary gereja GBI Efata Malang yang pertama. Sampai jumpa semuanya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 waktu Sydney. Shalom adik-adik semuanya. Jangan lupa ya untuk mengikuti kegiatan Kids Ministry yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.00 waktu Sydney. See you! Untuk memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kegiatan Bible Study yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya dan terkhusus kepada Jemaat Efata Malang untuk hadir dalam kegiatan Saturday Morning Worship and Pray pada setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Halo guys, yuk gabung dalam Efata Youth yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan pada hari Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. See you! Diinformasikan bahwa kegiatan Retreat Efata Church akan dilaksanakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Januari 2026 di Okujo, Batu Malang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus hadir dalam kegiatan Efata dan juga setia menjadi jemaat tetap, maka akan diberikan fasilitas secara gratis. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak setia, maka akan dikenakan biaya sebesar 500.000. Jadi, jangan lupa untuk setia dan beribadah di GBI Efata Church. Ingat ya, 500.000. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 23 September
kita akan bertemu dan makan siang bersama Bapak Gembala di Surabaya. See you. Demikian Efata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Suaranya enggak. Thank you. Tuhan berkati untuk newsnya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat pujian ini sebelum kita serahkan kepada Pastor Jimmy. Thank you Jesus. Haleluya. Oh, doa syafaat. Oh, Pastor Teki. Ya, sorry, Pastor Teki first. Pastor Teki silakan doa syafaat. Maaf. Silakan Pastor Teki akan memimpin kita dalam doa syafaat. Thank you. Terima kasih Pastor Neni. Mari kita doa syafaat. Bapak, terima kasih atas kasih yang begitu besar kepada Engkau Tuhan. Bapak, Engkau gembala yang baik, Engkau yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Amin. Engkau yang menuntun kami ke tempat air jernih. Engkau lah mata air kehidupan bagi kami. Amin. Bapak, firman mengatakan 1 Timotius pasal 2 ayat 1-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Bapak, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, Bapak, 7 benua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat bangsa-bangsa ini Bapak. Kami percaya Engkau serahkan, kami percaya Engkau melawat semua bangsa-bangsa. Bapak, berkati para pemimpin yang memimpin bangsa-bangsa ini Bapak. Berikan hikmat, marifat, kesehatan, perlindungan Bapak. Dan juga berkati daya yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau juga berkati para hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan, yang bekerja di ladang Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap bangsa-bangsa akan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga menyertai setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Prabowo sampai yang paling kecil Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau lawat bangsa Indonesia Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Bapa. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati para hamba Tuhan, para misionaris, para pelayan Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dituai Bapa. Dan kami percaya bangsa Indonesia mengalami kebangunan rohani Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga protek bangsa Indonesia dari kekacauan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau berkati bangsa Australia Bapa. Berkati para pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah. Perdana Menteri Anthony Albanese, Kau berikan hikmat marifat Tuhan. Berikan kesehatan, berikan juga perlindungan Bapak. Kami percaya Kau pakai pemimpin ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar gereja akan dibuka lebar-lebar dan juga kerajaan surga dibuka lebar-lebar dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berkati juga para misionaris, para pelayan, para jemaat Bapak, dan juga para hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya kebangunan rohani untuk bangsa Australia terjadi Bapak, dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Bapak. Kemuliaan-Mu sungguh luar biasa. Engkaulah Raja segala raja Tuhan. Engkaulah Raja yang sungguh sangat-sangat baik Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor Teki. Bapak Ibu, kita akan terima firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku,
Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Di atas segalanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus, oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Yesus Tuhan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Sama-sama ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Yesus Raja, tempat pertahanan kota benteng kita. Samanya. Terima kasih Bapa. Engkau layak dipuji di atas segala-galanya. Apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua datang daripadamu Tuhan. Semua juga akan kembali memuliakan nama-Mu. Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Untuk itu kami ada saat ini. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang selalu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Untuk itu ajarlah kami, berbicaralah, karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Karena firman-Mu adalah didikan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau ya Allah Roh Kudus, kami tidak mengerti apa yang kami dengar. Karena Engkau lah pengajar kami. Ajarlah kami supaya kami apa yang kami dengar, kami mengerti. Dan kami bisa melakukannya. Kami juga sangat menyadari bahwa firman-Mu akan menegur kami. Firman-Mu akan menemplah kami. Untuk itu kami butuh Engkau juga ya Allah Roh Kudus. Hiburlah kami pada saat firman menemplah kami. Supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung. Tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Kami mau imani saat ini ya Bapa. Setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mau imani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini mengalami kesembuhan karena firman-Mu, karena nama-Mu, demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur sekali lagi. Kami mau duduk diam, berbicaralah demi nama Tuhan Yesus. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Besok saya akan ada di Nusantara. Di tanah air Indonesia. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara saudara tentang dipanggil, sharing bisa, dipanggil menjadi duta Kristus. Ibu Chen akan baca buat kita di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Ibu Chen, ya. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Saudara yang terkasih, bahwa kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Berarti pada saat saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara ini adalah utusan, duta Kristus. Saudara mengerti duta atau utusan hal yang sangat besar sekali. Karena ia mewakili seseorang atau negara atau sesuatu yang besar di belakang itu. Dia tampil ke depan sebagai juru bicara. Kalau saudara dalam satu pertemuan kelompok capir misalnya, atau dalam kelompok diskusi, ada namanya juru bicara. Nah, juru bicara akan berbicara mewakili opini atau pikiran pendapat yang ada grup di belakangnya dia. Dia akan memimpin, akan berbicara ke depan. Nah, di sini kita pelajari bahwa di zaman dulu, misalnya terjadi di catatan Alkitab kita di 2 Samuel pasal yang 10, juga 1 Tawari pasal yang ke-19. Nah, di situ Raja Daud mengirim hamba-hambanya sebagai utusan untuk menghibur Hanum, putra dari Raja Nahas yang baru saja meninggal. Jadi dia naik tahta, jadi Hanum ini curiga bahwa mungkin Daud mengutus orang-orang ini sebagai duta untuk memata-matai.
Jadi Hanum ini karena curiganya ia mempermalukan utusan-utusan atau duta-duta dari Daud itu, dari orang Israel. Jadi ia mempermalukan mereka dengan mencukur separuh janggutnya dan juga memotong pakaian mereka hingga sampai ke bokon. Jadi saudara harus mengerti bahwa di zaman dulu ini penghinaan yang sangat berat adat timur, bahwa pada saat utusan itu dicukur janggutnya karena janggut itu merupakan sesuatu hal yang besar, apalagi pakaian mereka. Jadi itu suatu penghinaan yang sangat besar, sehingga dengan penghinaan yang saat itu terpiculah peperangan yang sangat besar antara Israel dengan Bani Amon. Jadi Bani Amon berusaha bersekutu dengan orang-orang Aram, bersekutu dengan orang-orang luar. Tetapi karena kuasa daripada Tuhan mereka dikalahkan. Itu akibat karena duta atau utusan yang diutus Daud kepada Bani Amon. Mereka mempermalukan utusan itu. Nah, berikut kita bisa melihat juga ada dalam sejarah mencatat bahwa Romawi memiliki namanya Ius Gentium, hukuman bangsa-bangsa yang melindungi utusan. Jadi ada cerita, ada sejarah ketika beberapa suku Jermanik membunuh utusan Romawi. Jadi mereka dianggap musuh negara dan dihukum lewat serangan militer Romawi. Romawi memandang pelanggaran terhadap utusan sebagai ancaman langsung terhadap tatanan hukuman internasional saat itu. Jadi kita bisa melihat ada juga sejarah tentang Mongol dengan Khwarezm. Khwarezm itu yang sekarang jadi Uzbekistan. Nah, di situ Genghis Khan mengutus misi diploma ke negara Khwarezm. Nah, jadi gubernur saat itu namanya Otra membunuh para utusan dan menyita barang dagangan mereka. Ini diploma, dalam diploma bukan tapi dagang. Genghis Khan berusaha membangun hubungan. Jadi Genghis Khan ini menghukum mereka pelaku-pelaku kejahatan yang berusaha untuk menghars atau merusak atau berusaha menghukum mereka yang menghina utusannya. Dengan serangan-serangan militer yang ada juga. Nah, akhirnya pada saat ini kita bisa melihat abad yang saat ini ada hukum-hukum yang dibuat secara internasional bahwa serangkaian insiden sepanjang sejarah membuat negara-negara menyadari perlunya aturan global. Puncak konferensi di Wina tentang hubungan diplomatik pada tahun 1961. Ini merupakan penetapan tentang kekebalan hukum bagi diplomat. Perlakuan hormat terhadap utusan negara lain adalah kewajiban hukum internasional. Jadi pelanggaran dapat dianggap sebagai agresif. Jadi kita mengerti bahwa utusan atau duta mendapat perlindungan di zaman saat ini, mendapat perlindungan yang sangat keras. Jadi walaupun negara kecil waktu dia diutus utusannya tidak diperlakukan secara hormat, itu merupakan pelanggaran bukan hanya untuk negara yang mengutus tetapi secara internasional. Jadi betapa wah dan hebatnya seorang utusan. Amin. Betapa hebatnya seorang utusan. Jadi di dunia ini saja saudara harus mengerti jika sebagai seorang utusan dia sangat dihargai dengan luar biasa. Bagaimana saudara dan saya yang dikatakan sebagai utusan Kristus. Apakah sorga tidak akan berkumpul memagari saudara dengan pedang api bernyala-nyala? Apakah sorga begitu diam saja pada saat saudara dicela? Saudara nangkap di sini maksud saya? Kalau saudara dan saya adalah utusan Kristus pada saat kita ada di muka bumi ini, jika kita dicela, kita dihina, apakah sorga diam? Kalau hukum internasional saya bisa berfungsi, sejarah mencatat terjadi peperangan besar akibat utusannya dihina. Apalagi sorga. Kita lihat saudara, mari silakan sharing, kita tayangkan lebih jauh lagi.
apa yang terjadi dengan utusan Kristus. Jadi di tengah dunia yang penuh keterasingan dari Allah, konflik terjadi, konflik moral, kerusakan relasi orang percaya, dipanggil menjadi agen rekonsiliasi, membawa pesan damai dari Allah kepada dunia. Panggilan ini bukan tugas rohani, tetapi identitas misiologi dari setiap pengikut Kristus. Saudara mengerti saat ini, saudara hidup di muka bumi ini. Saudara mengalami banyak konflik moral, ya. Saudara mengalami banyak kerusakan relasi. Kemarin saja kita sedang disibukkan oleh nenek-nenek yang sedang berantem. Iya, semua nenek-nenek, iya kan? Kalau ibu-ibu atau remaja, ya masuk akal dong. Ini nenek-nenek loh. Benar. Saya mikir, wah Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Nah, ini terjadi konflik. Jadi arti kata bahwa muda, kecil, atau besar, atau tua, yang namanya konflik moral itu ada. Kita nggak bisa bilang, oh sudah tenang aja, sudah tua. Memang orang tua itu sabar nggak? Orang tua dia lihat kita, dia bilang, tahu nggak saya ini banyak makan garam. Orang tua kalau nasihat anak-anak, mama ini tahu, nenek ini tahu, kita sudah makan banyak asam garam. Makanya darah tinggi, benar darah tinggi, susah kontrol emosi, cepat marah, maka suka dibilang grumpy, ya kan? Grandpa suka marah-marah, grandpa. Berarti terjadi konflik dalam moral, dalam relasi. Nah, saudara dan saya kita ada saat ini, yaitu Tuhan sedang menuntun saudara supaya kita jadi utusan Kristus. Rekonsiliasi antara konflik moral yang ada, antara konflik relasi yang ada. Bagaimana kita maju ke depan sebagai pendamai. Karena seorang utusan itu, dia mewakili negaranya maju ke depan untuk memberitakan kabar damai. Untuk mau bernegosiasi dengan orang-orang tertentu. Seperti Daud mengutus utusannya bertemu dengan Bani Amon. Supaya terjadi mau menjalin hubungan dengan baik. Amin. Seperti saudara, pada saudara mau bangun hubungan dengan atasan saudara, saudara bikin parsel, kirim bungkusan parsel. Amin. Nah, parsel itu sebagai duta, ada yang nganter, tukang pos nganter, kurir nganter, terus saudara marah-marahin kurir. Kita terus lagi ya. Jadi arti kata bahwa dalam hal ini saudara harus mengerti. Ini bagusnya ditayang terus, kalau saya nggak bisa buka repot juga nih. Nah, seharusnya saudara mengerti bahwa kita ini dipanggil menjadi duta Kristus. Artinya saudara dan saya kita harus membawa damai Kristus di muka bumi ini. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita harus berusaha untuk menghandle dengan baik. Jadi seorang duta itu tidak pernah memikirkan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikirkan. Dia selalu memikirkan untuk apa saya ada saat ini. Itu seorang duta. Nah, kita lihat jauh ke depan panggilan kita di dalam Kristus tidak hanya berhenti. Kembali lagi, panggilan kita di dalam Kristus, panggilan Kristus kepada kita tidak hanya berhenti kepada pertobatan. Pada saat saudara menjadi orang percaya, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilan saudara itu bukan hanya berhenti sebagai seorang petobat. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus, saya meninggal, saya masuk surga. Banyak saudara dari saya kita berpikir hal yang demikian. Yang penting saya percaya Yesus, saya meninggal, saya ke surga. Karena saudara berpikir pada saat saudara beribadah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara misinya Tuhan hanya saudara masuk surga. Tapi bukan sampai di situ saja. Jadi Tuhan itu mau supaya
Justru pada saat saudara bertobat, saudara percaya terima Yesus, itu langkahnya awal, proyeknya Tuhan buat saudara. Untuk Tuhan pakai menjadi utusan Kristus, duta sorga di muka bumi ini. Karena manusia tidak bisa melihat sorga. Manusia tidak mengenal Roh Kudus. Hanya saudara dan saya yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita jaminan ke sorga, tapi bukan sampai di situ. Tuhan mempunyai proyek buat saudara dan saya. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Makanya setiap tahun saudara nyanyi happy birthday, saudara nggak meninggal-meninggal. Karena Tuhan punya rencana. Bahwa engkau mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita untuk menjadi utusan sorga, menjadi duta Kristus. Supaya dengan kehadiran kita di muka bumi ini, kita menghadirkan kerjaan sorga di muka bumi ini. Menjadi agen pendamai satu dengan yang lain. Agen pendamai untuk manusia dengan penciptanya. Amin. Sampai sini belum menyadari bahwa pada saat ia jadi orang Kristen, Tuhan menaruh harapan dalam hidupnya untuk bisa berkarya. Maka Yesus memanggil saudara dan saya, kita ini garam dunia. Kita ini terang dunia. Arti kata bahwa Tuhan mau supaya pada saat saudara sudah diselamatkan, saudara harus jadi terang. Terang yaitu memberikan jalan kepada orang-orang lain yang belum mengenalnya. Memberikan mereka keterangan supaya mereka jangan berantem terus, emosi terus. Tapi seringkali saudara jadi orang Kristen, saudara malah jadi provokator. Siapa sini sering suka jadi provokator? Provokator kan dibayar, benar gak? Iya kan? Karena saudara gak mengerti. Maka Paulus bilang kita harus gunakan anggota tubuh kita untuk kerjaan sorga, untuk senjata kebenaran. Tapi banyak daripada kita menggunakan anggota tubuh kita untuk senjata kerjaan setan, kelaliman. Kita pakai lidah kita berkata-kata yang enggak. Kita pakai kuping kita untuk kita saring terus. Iya, kalau saya pakai kuping saya untuk saya saring terus, saya bisa kurus. Makan hati bisa kurus, iya kan? Gak ada damai. Makanya kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa ampunilah mereka gak tahu apa yang mereka ngomong. Harus begitu. Ada teman saya, ya teman anak buah lah gitu. Orang Thailand kawin sama bule. Anaknya sudah 3. Dia bilang sebenarnya 4, papanya tuh jadi anaknya. Jadi harus dimasak, dikasih makan. Dan dia bilang anak yang kecil baru belajar ngomong. Karena dia sering lihat di handphone, di YouTube, dia panggil mamanya old woman, old man. Papa sama mamanya marah gitu. Dia ketawa-ketawa, senang, bahagia gitu. Jadi dia panggil terus karena dia selalu nonton di YouTube old man, old woman. Jadi anaknya senang. Tapi kalau dilihat anaknya nggak mengerti apa yang dia ngomong. Iya kan? Anak itu nggak mengerti apa yang dia ngomong. Masa sih anak itu masih kecil baru belajar ngomong papa mama, dia udah panggil old man, old woman. Terus mamanya tampar, pas. Kira-kira begitu nggak? Iya kan enggak? Iya kan? Nggak mungkin lah. Sama seperti Rafael waktu belajar ngomong yang bahasa Indonesia. Dia orang lagi cakap-cakap tentang hancur bubur. Dia nyelutuk, bubur tuh enak. Iya kan? Dia bubur itu enak. Jadi orang bingung dia ngomong apa gitu. Iya kan? Dia mau tunjukin kalau dia bisa bahasa Indonesia. Hancur bubur, bubur enak. Nah, juga kemarin dia lagi belajar bahasa, ada yang ngajarin dia. Terus kita bilang itu salah, nggak boleh ngomong begitu.
Tapi dia bangga bisa ngomong. Dan ada reaksi. Kalau saudara bikin sesuatu, apalagi anak-anak, terus ada reaksi yang sangat strong, saudara senang kan? Karena ada perhatian. Tapi kalau dia ngomong yang baik-baik, paling cuma sambil gitu, sudahlah. Iya kan? Kalau dia bilang, oh good man, mungkin papa mamanya tenang-tenang aja. Tapi kalau bilang old man, papanya lagi makan, stop lihat. Ih, gue dipakai old man. Iya kan? Apalagi dia suka ngomong, nonton film itu sudah bibi itu kan? Ya bibi itu kalau bahasa Inggris bilang bastard. Nah kayak gitu. Suka ada FF-nya. Jadi papa mamanya langsung lagi makan, lagi masak, stop. Ih, anak umur 3 tahun sudah ngomong begini. Iya kan? Jadi anaknya senang. Ih, papa mama lagi kerja, tiba-tiba stop. Mematung lihat saya dapat perhatian. Iya kan? Tapi kalau dia ngomong yang baik-baik, pasti papa mamanya mereka nggak peduli, tetap masak, tetap makan, nggak peduli, ignore ini anak. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita. Kalau orang bikin kebaikan, orang ngomong hal-hal yang baik, saudara pasti, iya wajarlah pendeta, orang Kristen, iya toh, wah biasa. Tapi kalau coba orang itu bikin satu hal yang gak baik, semua langsung, wih, mata memandang seperti anak kecil yang tadi ngomong old man. Nah, semua orang, ih, kok bisa ya? Nah, itu artinya kita yang dewasa, kita yang mengerti, kita bilang sudahlah, ampuni dia ya Bapa. Dia nggak tahu apa yang ia lakukan. Arti kata kita ini dekat sorga. Kalau kita dekat sorga, karena kita utusan Kristus. Iya kan? Kita kan utusan Kristus, berarti kita dekat sama Kristus, dekat sama sorga. Jadi orang gak lihat Kristus, orang lihat kita. Jadi karena kita yang dewasa rohani, kita yang mengerti hal yang demikian, kita langsung bilang, nak, walaupun dia sudah tua, ya toh, benar kan? Misalnya saudara umur 50, dia umurnya 70, saudara tepuk, nak, jangan ngomong begitu, nanti orang berantem, ya jaga mulu nak. Nanti dia mikir, ih ini kurang sopan. Iya, karena saya lebih dewasa rohani sama kamu. Saya bilang, anak jangan ngomong begitu. Nah, iya saudara harus mengerti. Itu artinya kita menyadari untuk apa kita ada di dunia ini. Jangan saudara ikut-ikut ribut-ribut marah-marah. Karena kita ini utusan Kristus. Utusan Kristus itu walau dia dicela, dia dimaki. Ciptaannya tampar dia. Ciptaannya ludah dia. Malaikat sudah siap-siap, tinggal dia bilang maju. Langsung dihabat habis. Tapi dia tidak melakukannya. Dia ditampar, dia didorong, dia dihina. Siapa dia? Anak tukang kayu. Anak Maria dan Yusuf, orang miskin itu. Itu mamanya kalau kita pesta, gak ada pembantu, kita panggil mamanya bantu masak-masak. Dan itu tercatat di kawinan di Kanaan. Kawinan di Kana, di mana mamanya jadi juru masak di dapur. Bagaimana seorang juru selamat, rabi yang luar biasa, mamanya jadi tukang masak di dapur. Berarti dalam social life dia tidak dipandang sebagai orang yang ada. Tapi dia tidak pernah marah. Dia berdoa, ampuni mereka. Amin saudara. Nah kita lihat saudara. Sebagai utusan Kristus yang pertama, saudara dan saya kita punya identitas baru. Kita adalah duta Kristus, itu identitas. Bukan hal-hal yang lain, identitas. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Bahasa Yunani dibilang presbeomen, hyperchristo. Kata kerja presbeo berarti bertindak sebagai duta besar atau perwakilan resmi. Jadi dalam dunia Yunani Romawi ini digunakan sebagai seorang yang dikirim oleh kekaisaran atau negara untuk membawa pesan perdamaian, perjanjian atau perintah penting. Jadi saudara mengerti bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita juga diutus. Identitas kita tuh berubah.
dari musuh Allah menjadi wakil resmi duta Allah. Kita ini tidak membawa pesan pribadi, tetapi pesan dari Allah sendiri. Jadi seperti Charles Spurgeon mengatakan begini, every Christian is either a missionary or an imposter. Jadi Charles Spurgeon bilang, orang Kristen itu apakah dia jadi seorang duta Kristus atau penipu. Jadi hanya dua. Kalau saudara negatif atau saudara positif, itu menurut Charles Spurgeon. Kalau saudara gunakan tubuh saudara sebagai senjata kebenaran, nah saudara adalah misionari, duta Kristus membawa kebenaran. Tetapi jika saudara gunakan tubuh saudara untuk senjata kelaliman, nah itu namanya imposter, penipu. Jadi saudara harus hati-hati. Saudara suka atau saudara tidak suka, pada saat saudara menjadi orang Kristen, saudara itu adalah duta Kristus. Orang tidak lihat sorga, orang tidak lihat Yesus. Yang orang lihat adalah karya Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi saudara harus mengerti dalam perjalanan ini. Kemarin seperti kita selalu bertanya-bertanya, Ibu Nelly tanya, apa sih itu penyangkalan diri? Apa itu penyangkalan diri? Penyangkalan diri itu kalau saudara diabetes, saudara suka yang manis-manis. Di meja itu ada kue lapis Surabaya, apalagi kue yang manis-manis, nastar, apalagi tuh yang enak-enak. Itu ada di meja. Ada gula merah, ada susu kental manis, ada gula. Itu saudara punya semua. Saudara bisa ngambil. Kalau punya orang itu namanya mencuri. Saudara bisa ngambil, tapi saudara bisa berkata no way. Tidak untuk yang manis. Walaupun saudara suka yang manis. Amin. Saya belajar, saya suka. Waktu saya ikut diet dari program Pastor Yuli, saya selalu minum kopi dengan madu. Kalau nggak ada susu, kopi madu. Kalau nggak ada susu, saya gelisah. Tapi akhirnya karena saya ikut program, saya minum kopi madu. Iya, susu pinggirin. Hitung-hitung, irit juga lu sudah nggak beli susu. Kalau nggak kan beli susu terus. Ya, anak saya dia dari kerja dari sushi dia pindah ke kopi barista. Dia mulai ngajarin saya minum kopi itu nggak boleh yang manis-manis. Saya bilang oh ya, saya coba kopi hitam saja. Waktu dulu dia bilang, waktu dia masih kecil bilang, Dedi gak boleh minum kopi hitam, pahit. Nanti muka cepat tua. Kok bisa? Kalau habis minum kopi pahit mukanya begini. Jadi keriput. Coba saudara minum pahit, iya kan pasti. Tapi kalau saudara minum manis, itu kan matanya berbinar-binar. Setelah dia dewasa, dia kerja jadi barista, kerja di Starbucks, dia bilang gak boleh pakai gula. Saya coba lagi gitu. Jadi saya minum kopi tanpa susu, tanpa madu. Hitung-hitung, saya irit juga. Biasa saya beli madu terus, saya sudah gak pakai madu. Ya kan? Nah, padahal madu ada. Beli susu ada, anak kos minum susu terus. Ada madu sampai madu sudah keras, udah expire, udah nggak minum. Jadi arti kata kita punya susu, kita punya madu, kita bisa minum. Tetapi karena kita mau jaga kesehatan, kita mau sehat, kita singkirkan susu, kita singkirkan madu. Yang enak-enak itu namanya menyangkal diri, penyangkalan diri. Kita punya, kita bisa minum, kita nggak mencuri, tapi kita tolak, no way. Nah kayak gitu. Kita punya uang. Kita bisa pakai uang itu nonton movie, nonton bioskop, makan restoran yang enak. Kita bisa pakai uang itu untuk berjudi, bisa pakai uang itu untuk bersundal di luar, di prostitut. Kita bisa pakai. Karena itu uang kita kok. Kita pergi ke tempat prostitut,
kita bayar kok. Tapi karena kita mencintai Tuhan, kita katakan no way. Saya mau pakai uang saya untuk hal yang berguna, untuk pekerjaan Tuhan. Kita sumbang ke tempat-tempat yang tepat. Orang, kenapa kamu gak ikut kita ngopi-ngopi kopi tiam? Kamu kenapa gak ikut kita nonton film atau pergi main judi atau pergi ke rumah persundalan? Kita bilang, oh enggak, saya sudah berubah. Saya punya uang, tapi saya mau kasih yang tepat. Amin. Itu namanya penyangkalan diri. Kelihatan, bodoh lu. Kenapa you begitu, kenapa begini? Iya, justru yang bodoh itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang pintar-pintar. Kata firman Tuhan begitu. Jadi akibat dari kita yang tadi yang negatif, kita berubah ke posisi yang positif. Karena kita punya identitas yang baru. Disitulah orang bisa melihat. Orang gak melihat Yesus, tapi orang melihat karya Yesus. Saudara berubah. Amin. Siapa sini mau berubah? Saudara butuh penyangkalan diri. Ya, kemarin saya muter-muter cari parkir di Bankstown, mau beli pokcop. Ini gara-gara nenek-nenek berantem. Istri saya dia berdiri telepon dulu lama situ. Saya muter-muter. 1 jam gak dapat parkir. Saya nongkrong di pojok. Ada satu bapak-bapak orang Vietnam. Dia stop, dia marah-marah gitu. Kamu blok jalan saya begini-gini nih. Saya lihat dia, saya pengen marah. Iya kan? Apa orang saya iya kan, saya lihat dia, saya bilang kamu maju biar saya keluar. Dia lihat saya pelototin, kalau bisa matanya keluar copot. Iya kan, saya dalam hati dia, memang cuma kamu yang bisa marah, saya juga bisa marah. Iya kan, nah kayak gitu. Tapi saya tenang, iya kan. Nah, saya tenang, kontrol diri dong. Bisa marah juga dong, iya kan? Saya belum grandpa loh. Kalau grandpa kan punya pengalaman, kakek-kakek kan punya pengalaman. Saya kan masih pendeta. Justru itu, kalau saya berantem sama dia kan lucu. Itu siapa lagi kita berantem sama dia kan? Nah itu dia, kata ada yang lihat kan repot. Ya. Nah, masuk di Facebook lagi, pendeta berantem sama orang di jalanan yang gak ketahuan asal usulnya. Nah, berarti saudara kita itu bisa. Dia punya emosi, saya punya emosi. Saya sama dia masih bisa nih, masih kuat nih, bisa berantem, iya kan? Punya tangan masih bisa tonjok. Saya bisa pancing dia. Kalau begitu, saya keluar mobil, sini. Saya bisa pancing dia dong. Begitu dia sentuh saya, ya saya bisa balas habis-habisan. Karena dia yang mulai, itu hukum Australia. Kayak saya mengerti. Iya kan, makanya saudara kalau emosi, saudara harus hati-hati. Karena Amsal bilang orang yang mau emosi itu seperti kota tanpa tembok. Nah saya lihat ini orang, saya bisa pancing emosinya dia. Saya keluar mungkin, tapi saya nggak keluar mobil, nggak boleh begitu. Kita harus gunakan tubuh kita sebagai senjata surga, ya kan? Itu contoh. Saya bisa, tapi saya berusaha menyangkal diri. Harus dia pembawa damai. Yesus bilang maju, supaya saya keluar, ya kan? Dia blok di depan mobil saya. Saya lihat lagi ini mobil satu lagi, ya kan? Nah, secara logika kan kita lihat. Ini mobil paling harga berapa sih? Belagu amat ini orang. Iya kan? Iya kan? Dia lihat saya begini. Ini orang bawa mobil Alphard Block. Nah, iya kan? Baru dia lihat ini mobil harga berapa? Kayak orang kaya jagoan gitu. Iya kan? Baru di belakang dia ada anaknya. Itu namanya ego. Bisa. Nah, sama seperti saudara. Kalau saudara ribut sama orang yang lebih miskin dari saudara, suara siapa yang paling gede? Di Australia, kalau orang itu orang gelap sama orang yang resmi tinggal di sini,
Orang yang gelap kalau ribut, bukan aja diomongin, ditelan habis. Udah habis, diinjak-injak, diputar-putar kayak gue putar. Iya kan? Wah, itu dia. Artinya kita bisa melakukannya, tapi kita menyangkal diri. Itu namanya penyangkalan diri. Itu yang Tuhan mau. Biar Kristus yang terlihat, bukan egonya kita. Amin. Jadi arti kata bahwa kita ini di dalam Kristus, kita sebagai duta Kristus, berarti saudara dan saya, kita ini punya identitas baru. Identitas sebagai duta Kristus. Kalau saudara mengerti di sini, kalau kita lihat orang Cina, pasti misalnya saudara punya rumah, saudara mengasih kontrak orang Cina atau orang India, saudara pasti mikir, iya kan? Kalau orang Cina itu kan pasti masaknya banyak. Orang India kan pasti masaknya juga banyak. Wah, bau kari bumbunya, apalagi rumah baru. Kita lagi mikir, misalnya contoh nih, kasih contoh nih seperti rumah kita di Melbourne. Ada masukan dari agen bahwa orang itu punya anjing, punya kucing mau masuk. Tapi rumah baru kita mau ditinggalin sama orang punya binatang. Terus agen itu bilang, tapi gak boleh nolak gara-gara mereka punya binatang. Karena di Melbourne itu binatang lebih disayangi, dilindungi daripada manusia. Jadi jangan ngomong karena kamu punya binatang kita gak mau gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi pada saat kalau kita lihat orang India, orang Cina gitu, kita pasti mikir, pasti image kita, orangnya begini, orangnya begini. Ya kan? Tapi kalau kita lihat orang bule, orang itu kan paling makan sandwich, ya kan? Jadi pasti rumahnya bersih-bersih, gak kotor-kotor banget lah, ya kan? Nah itu arti kata bahwa ilustrasi bahwa orang lihat kita, itu artinya image kita sudah keluar. Orang lihat kita, image kita sudah keluar sebagai orang Kristen. Orang tahu ini orang Kristen. Orang berhada, orang berpikiran Kristen itu pasti orang yang suka menyangkal diri. Kalem, mau jadi pelaku firman Tuhan, hidup untuk Kristus, beriman. Orang sudah pikir begitu. Tapi kedapatan saudara dan saya tidak serupa dengan yang diharapkan. Maka kita sering jadi batu sandungan. Amin. Kalau saudara lihat orang-orang Buddha misalnya, dia sangat taat beribadah. Pasti orang bilang, orang Buddha ini pasti baik. Karena dia kan percaya hukum karma, jadi pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Orangnya tenang, apalagi vegetarian Buddha. Iya kan? Jadi saudara gak usah butuh keterangan yang panjang. Pikiran saudara langsung merefleksi identitas orang itu. Karena panggilannya. Seharusnya pada saudara bilang saudara orang Kristen. Orang itu melihat saudara refleksi orang yang hidup oleh iman. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang suka menyangkal diri karena mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nah disitulah seharusnya kita mereflecting apa yang Kristus punya. Amin. Tetapi yang keluar egonya kita. Sehingga saudara tanpa sadar, saudara itu imposter, bukan misionari. Charles Spurgeon ngomong benar. Kalau saudara nggak jadi misionari, saudara pasti imposter, penipu. Kalau saudara tidak menjadi misionari, membawa sebagai duta Kristus, saudara pasti penipu. Penipu itu batu sandungan. Hanya dua. Kalau saudara hidup menyangkal diri, saudara misionari dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Kalau saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan, saudara adalah imposter. Amin. Jadi saudara belajar hari ini, saudara punya identitas baru. Saudara adalah duta Kristus, bukan saudara lagi. Karena saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, sesudah identitas, saudara punya misi utama. Misi utama kita adalah mengajak dunia berdamai dengan Allah. Seakan-akan Allah
menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di sini Paulus menekankan bahwa misi duta Kristus adalah rekonsiliasi, yaitu membawa relasi yang rusak antara manusia dan Allah kembali pulih. Jadi kata didamaikan, kata lagete adalah kata penting dalam teologi Paulus. Artinya dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Melalui salib Kristus, jalan perdamaian telah terbuka. Jadi sekarang manusia harus menanggapi ajakan damai itu. Jadi peran duta bukan memaksa, tetapi mengundang dengan otoritas. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Seakan-akan. Jadi saudara kalau punya misi begini, saudara jangan ke keluarga, ke suami, ke istri. Kamu nggak terima Yesus masuk neraka tahu nggak? Gak boleh begitu. Saudara harus mengundang dengan otoritas penuh kasih. Jangan saudara memaksa. Karena dia melihat hidup saudara. Kalau hidup saudara mulai terbuka menjadi suratan Kristus, dia akan datang cari Tuhan. Tapi kalau hidup saudara belum terbuka, masih imposter, penipu. Imposter itu artinya penipu bahasa Indonesia. Saudara menipu, haleluya, haleluya. Tapi saudara bukan haleluya di hati, cuma di mulut, itu namanya menipu. Jadi saudara harus mengerti bahwa kata kunci, kata lagete itu adalah damai. Saudara membawa damai. Jadi Kristus itu, salib Kristus membawa damai antara kita dengan Tuhan. Jadi peran kita adalah juru bicara untuk bisa membawa orang kepada Kristus. Saudara harus mengerti dalam keluarga, saudara tahu bagaimana bisa memilih komunikasi dengan baik suami istri, ya kan? Harus anak dengan orang tua, saudara harus memilih kata-kata yang baik. Walaupun saudara kesal, saudara marah, ngomonglah yang baik-baik. Amin. Karena saudara bawa damai. Iya toh? Kalau saudara ngomong kasar-kasar terus, saudara nggak mau membawa damai. Nah, berikut juga saudara harus mengerti di tempat kerja, saudara harus punya semangat, integritas, kejujuran. Saudara harus mengerti. Begitupun di sosial media. Pada saat saudara posting harus cerminkan kasih, jangan kebencian. Amin. Saya senang kemarin saya pergi berkunjung ke satu jemaat habis operasi ambeien. Jadi ada yang tadi Pastor Nani katakan namanya Charlie James Kirk, itu seorang apologetik Amerika. Sangat luar biasa, dia berani berdiri untuk mengabarkan Kristus. Jadi dia ditembak mati oleh anak 22 tahun dari di lehernya. Jadi sudah dikatakan memang itu sudah jalan hidupnya sampai di situ. Dia mati di Donald Trump sempat mengucapkan kata-kata, begitupun dengan Elon Musk, ya kan? Jadi dia mati, ada di peti mati, orang bilang dia seperti tidur setelah lagi senyum. Jadi orang katakan waktu-waktu ditembak tuh bunyi orang semua tiarap. Termasuk juga bodyguardnya. Seharusnya lindungi dia. Dua anak masih kecil datang, papa, dedi. Tahu dedinya jatuh, yang ditembak dedinya. Kalau dia membawa sebagai duta Kristus, dia sebagai membawa misi utama, dia mencucurkan darah. Karena Injil. Apakah saudara siap pada saat saudara membawa misi Tuhan? Saudara dilecehkan, apakah saudara bisa tahan emosi? Saudara ke gereja, saudara dilecehin, jangan saudara marah-marah. Tuh kalau saya pergi ke tempat hal-hal tertentu saya nggak digituin, tapi kalau saya ke gereja, saya diocehin terus. Udah ngapain ke gereja lagi? Saya ingat saya pernah kasih ilustrasi. Pak Pendeta lagi jalan, ketemu jemaat
lagi cabut-cabut rumput. Bapak kok nggak gereja? Malas Pak Pendeta. Gereja-gereja. Tapi itu orang di gereja tuh jahat-jahat sama saya, ngomongin di belakang. Jadi saya nggak mau lagi gitu. Loh, Bapak kan bermasalah sama orang gereja, tapi nggak bermasalah sama Tuhan. Kenapa Bapak ngambek marah sama Tuhan? Kenapa Bapak nggak pulang pukul istri Bapak saja? Orang itu nengok, Pak Pendeta, ini ya. Loh, yang Bapak marah siapa? Orangnya kan, yang di gereja kan? Nah, orang itu aja Bapak hadapi. Kenapa Bapak marah sama Tuhan? Yang Bapak bermasalah kan dengan orang yang gereja. Kenapa Bapak pukul istri? Itu salah alamat. Iya kan? Sorga lihat kita gitu, dia sedih. Yang kita marah sama siapa? Kita lampiaskan ke siapa? Nah, saudara harus hati-hati. Sorga itu mau pakai saudara dan saya. Besi menajamkan besi, berarti di mana kita ada di situ. Gereja itu dapur perapian, penampian. Besi menajamkan besi. Jadi besi itu nggak akan bisa jadi pisau yang baik kalau nggak dibakar, kalau nggak di tempat-tempat dipukul-pukul. Harus dipukul-pukul sampai jadi pisau yang tajam, sehingga bisa dipakai dan menakutkan. Amin. Setan itu takut. Orang Kristen yang ditempa tapi masih ada di gereja terus. Itu dia jadi pedang yang sangat tajam, bisa motong. Setan takut. Jadi setan bilang, sebelum dia jadi pisau yang tajam, usahakan cepat dia kabur dari gereja. Itu misinya setan. Tapi kalau saudara ditempa, saudara dihina, di gereja saudara masih ada terus beribadah setia, setan takut. Ini seperti istri saya, dia lagi mimpin pujian nyanyi. Ibu pendeta datang, woi turun Neni, kamu nyanyi kayak orang kampung, turun di depan orang banyak. Sedih kan, malu. Tapi dia masih ada. Tuhan pakai dia jadi ibu gembala. Sama kayak saya juga, dikasih pelayanan saya berkhotbah. Tapi pada saat saya melayani, itu Jimmy baru bertobat belum berapa tahun semua khotbah-khotbah. Ada jemaat yang dengar. Lagi duduk, dia jemaat pergi. Kok pendeta begitu? Tapi saya yang dengar, saya masih ada. Maka saya bisa jadi gembala. Iya toh? Nah, saudara harus mengerti. Besi menajamkan besi. Kalau pisau itu dibakar, yang pakai palu besi itu yang pukul pisaunya supaya tajam, bukan pakai batu. Jadi iblis takut kalau pada saat saudara ditempa di gereja, dibentuk di gereja dengan firman Tuhan, iblis takut. Dia cepat-cepat supaya saudara pergi. Karena kalau saudara bertahan, ada pisau jadi lagi, pisau yang lain jadi lagi, pisau, banyak pisau, dia repot dia nanti. Iya kan? Nah, saudara harus mengerti bahwa identitas saudara adalah duta Kristus. Itu identitas kita. Saudara mengerti kalau identitas saudara adalah seorang ayah, saudara kan bertindak sebagai seorang ayah. Identitas saya sebagai manajer, saya bertindak sebagai manajer. Saya ngatur roster, saya kasih kerjaan siapa yang saya mau, saya ngatur ini. Tapi kalau karyawan, dia mengerti identitas dia sebagai karyawan, dia terima apa yang harus dikerjakan. Jadi semua orang mempunyai identitas tugas yang berbeda. Identitas saudara adalah duta Kristus. Tugas saudara atau misi saudara yaitu membawa damai di muka bumi ini. Saudara pasti ditempa, pasti. Karena duta-duta yang lain, utusan-utusan yang lain pun ditempa, saudara pasti. Untuk itu pada saat saudara mengalaminya, saudara ingat saudara tidak sendirian, orang lain pun sudah mengalaminya. Itu Charlie James Kick. Kayaknya saya lihat seperti Bill Graham, dia punya sepak terjang, anak ini hebat banget gitu. Dia berani ngomong, berani dia melakukan banyak hal. Kita butuh orang-orang yang demikian di muka bumi ini. Berdiri menyatakan imannya kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Kita butuh orang-orang yang demikian.
Walaupun hal-hal yang terjadi, itu jemaat bilang, iya pastor, memang ada juga yang lain pada ngomong, memang dia sudah ditentukan umurnya segitu, untuk mati segitu. Walaupun dia gak mati ditembak untuk saat itu, tapi umurnya segitu, dia pasti mati segitu. Karena Tuhan yang menentukan, amin. Tuhan yang menentukan, bukan setan. Ayub aja susah menderita sampai kayak begitu gak mati kok. Iya kan? Tuhan yang menentukan. Donald Trump ditembak tapi gak mati. Tapi karena Tuhan mau pakai. Nah sama juga, Stefanus dirajam batu mati. Umurnya cuma segitu. Tapi Paulus yang muncul. Charles Kidd bisa ditembak mati. Tapi iman dia akan memunculkan banyak Charles Kidd yang lain. Amin. Termasuk saudara juga. Saudara akan mengerti, saya adalah duta Kristus. Saya harus bawa damai. Masalah datang, problem datang, mereka menerpa saya. Saya harus jaga emosi. Karena saya duta Kristus, identitas saya duta Kristus. Saya berdiri untuk kerajaan sorga, bukan saya. Amin. Kita lihat yang terakhir. Yang ketiga, otoritas dan kerendahan hati dalam representasi Kristus. Jadi sebagai duta kita membawa otoritas Allah. Haleluya. Tetapi juga harus penuh kerendahan hati. Paulus berkata, kami meminta kepadamu. Ini adalah bahasa kerendahan hati, bukan ancaman. Jadi duta Kristus harus hidup mewakili karakter Kristus. Sampai sini sudah wakili karakter Kristus. Berkata-kata sesuai dengan Injil. Bertindak dalam kasih, bukan penghakiman. Dimanapun kita berada, di dunia akademik, pekerjaan, media sosial, kita sedang membawa nama Kristus. Pertanyaannya, apa yang dunia lihat dari kita? Apakah hidup kita mencerminkan pesan pendamaian dan kasih Kristus? Itu pertanyaan sangat besar. Jadi saudara mengerti, otoritas kita membawa pesan raja di atas segala raja. Amin. Itu otoritasnya kita yang Tuhan berikan. Karena setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara punya kuasa, punya otoritas. Tapi saudara harus representasinya sesuai dengan karakter Kristus. Saudara punya otoritas, punya kuasa. Saudara harus mengerti. Saudara harus representasikannya dengan karakter Kristus, bukan dengan kemarahan. Jadi saudara harus mengerti bahwa karakter duta Kristus itu berbicara banyak tentang integritas tanpa kompromi. Saudara harus menyangkal diri, pikul salib, menyangkal diri, pikul salib. Seperti tadi saya katakan, saya punya kopi, saya punya susu, saya punya madu. Tapi saya mau menyangkal diri, saya gak mau kemanisan atau diabetes kencing manis. Saya kurangin, gak boleh makan gula, saya kurangin, gak boleh minum susu, kopi hitam saja. Gak enak, tapi itu penyangkalan diri. Seperti saya tadi katakan, saya punya uang, saya bisa pergi ke rumah pelacur, saya bisa pergi ke tempat judi, saya bisa pergi makan makanan enak, saya bisa beli barang-barang yang saya suka. Tapi saya menyangkal diri, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan. Saya pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Iya kan? Makanya saya sempat bilang, kalau saya ulang tahun susah-susah beli kaos kaki. Kenapa? Saya bisa beli kaos kaki, tapi kaos kaki saya bolong, saya punya mesin jahit, saya jahit, pakai lagi. Iya kan? Tapi saya buka di lemari, kaos kaki saya tambah banyak. Akhirnya yang bolong saya buang juga, saya sudah gak jahit. Iya kan? Iya. Karena kita itu namanya penyangkalan diri. Kita bisa beli. Kita bisa beli. Tapi kenapa kita ulang tahun kita harus kasih hadiah buat jemaat? Supaya ada perbedaan. Saudara keliling kemana, kalau ada pendeta yang ulang tahun kasih jemaatnya hadiah. Saudara
kasih kenal sama saya supaya kita sama. Iya kan? Kayak gitu. Supaya kita ini tampil beda. Harus ada perbedaan. Saya selalu berkata, Tuhan, saya itu sudah meninggal tahun 1990 itu sudah meninggal. Karena divonis dokter kanker paru-paru. Tetapi saya bisa ada saat ini. Terus Tuhan pakai saya jadi pendeta. Saya harus tampil seperti pendeta yang berbeda dengan pendeta lain. Kalau sama-sama juga, iya ngapain nih perpanjang umur anak ini? Iya kan? Harus tampil beda. Nah, begitupun saya ngajak saudara. Saudara punya otoritas. Saudara punya identitas. Saudara punya misi utama. Pakailah itu selama kita masih hidup. Sehingga pada saat kita menutup mata, Tuhan katakan, kemarilah hambaku yang setia. Kalau kita nggak punya emosi, itu namanya AI. Coba saudara buka AI, ChatGPT itu saudara marah-marah. Dia bilang begini, itu aja marah. Iya kan? Coba saudara buka ChatGPT, saudara maki-maki dia, saudara marah-marah. Nanti dia akan ngomong, itu aja marah, kamu cepat emosi deh. Iya kan? Coba saudara ngomong ke istri, boy istri saya dia mau pack barang, udah saya begini, dia udah marah. Gitu, iya kan? Banyak makan asam garam. Kalau ChatGPT juga bisa kontrol emosi, kok kita nggak bisa ya? Oh kita manusia, Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambarannya penuh emosi. Tuhan juga marah kan, emosi. Nah, tetapi kita harus gunakan sesuai dengan karakter Kristus. Jangan emosi-emosian. Amin. Nah, kita harus pakai sesuai dengan firman Tuhan. Karena orang yang emosi-emosian, Amsal bilang seperti kota tanpa tembok. Ya, kesimpulan kita, saudaraku. Silakan sharing kesimpulan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 30, kesimpulan kita, panggilan kita semua adalah duta, bukan hanya pendeta atau misionaris atau pelayan Tuhan. Kita semuanya duta di hadapan Tuhan. Kita ini semua duta Kristus, utusan Kristus di rumah kita, di pekerjaan kita, di mana kita ada. Pesan Kristus telah membuka jalan damai. Kita harus bawa pesan itu, berita itu kepada orang lain. Pencerminan hidup kita ini harus mencerminkan karakter dan kehendak Kristus. Amin. Amin. Jadi panggilan saudara saya, kita dipanggil jadi duta. Pesan kita harus membawa pesan Kristus, firman Tuhan. Pencerminan kita harus jaga karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Refleksi, apakah saya menyadari bahwa saya ini membawa nama Kristus setiap hari? Apakah kita bawa nama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, pergaulan kita? Apakah saya hidup mencerminkan pesan pembawa damai? Siapakah orang sekitar saya yang perlu dengar undangan damai dari Allah, supaya mereka bisa datang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur firman yang sudah kami dengar, berkati urapi kami supaya kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak ada satupun yang kebetulan. Engkau memperpanjangkan umur kami supaya kami semakin menyadari kami ini adalah duta Kristus, utusan Kristus. Jika duta atau utusan itu dilecehkan, disusahkan, Engkau pasti memperhitungkannya seperti kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang ada di dunia ini. Mereka melindungi, PBB melindungi utusan negara, duta negara, apalagi sorga. Mampukan kami supaya kami selalu sadar selama kami masih bernafas, selama kami masih beriman Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, kami ini adalah duta Kristus. Dan sadarkan kami bahwa kami punya misi, yaitu membawa damai di muka bumi ini. Apapun yang terjadi, kami harus bawa damai. Amin. Damai dengan manusia, damai dengan manusia dengan Tuhan. Begitupun sadari kami, supaya kami sangat menyadari bahwa kehidupan kami harus mencerminkan karakter atau kasih Kristus. Sehingga kami bisa tahan emosi kami bisa menyangkal dan pikul salib
menyangkal diri dan pikul salib. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya hidup kami, hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga pada saat kami menutup mata, Tuhan Engkau datang katakan, kemarilah hambaku yang setia. Mampukan kami ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu berbicara terus kepada kami, supaya kami mulai terbentuk menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat lagu ini sebagai doa kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Say one more time. Oh Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku, keinginan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Oh Yesus, mari angkat tangan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya ingin menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami supaya kami bisa terus menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Banyak masalah, banyak problem yang terjadi, tapi kami tahu hidup kami adalah hidup yang mengalami proses. Tak ada satupun yang sempurna di muka bumi ini. Kami pun tidak sempurna, tapi kami mengalami proses karena firman-Mu memproseskan kami supaya kami bisa serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi karena firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami melangkah. Sehingga pada saat kami mengalami masalah-masalah, emosi yang terjadi, kami semakin sadar bahwa kami ini adalah duta Kristus. Kami semakin sadar kami punya misi untuk membawa damai. Kami semakin sadar bahwa kami punya karakter, harus karakter Kristus. Berkati dan urapi kami supaya kami tetap berdiri karena nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluaran masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain.
pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Semuanya katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Yesus ajaib, ajaib Tuhan. Semuanya katakan kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Allahku ajaib, ajaib Tuhan, ajaib selamanya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa.